Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala dan doanya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berbakti kepada guru mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawatnya akan selalu diterima juga dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah dan pegang erat keduanya. Kelak engkau pasti akan bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal salihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dina wa adyana al-kufra wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu tamassaku syari'atan salihin. Amma ba'du. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnahu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun keutamaan orang alim, al-'abid, di atas orang hamba, kafadli ala adnakum, yaitu seperti keutamaanku di atas orang yang terendah daripada kalian. Wa qad auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga Allah telah berikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ana alimun uhibbu aliman. Aku adalah zat yang maha tahu dan aku mencintai orang yang alim. Wa qala Hasan rahmatullah alaih, dan telah berkata siapa Syekh Hasan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau, madadul ulama yuzanu yaumal qiyamah bidammi syuhada. Adapun tinta para ulama nanti ketika ditimbang yaumal qiyamah, ketika hari kiamat, bidammi syuhadai, dengan darahnya orang yang mati syahid, fayatarajjahu madadul ulama ala dammi syuhada. Maka ketika itu timbangannya tinta para ulama lebih berat ala dammi syuhada daripada darahnya orang yang mati dalam keadaan syahid. Wa kadza qala Nabi alaihi salatu wasallam, begitu juga Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an. Jadilah engkau orang yang alim, aw muta'alliman, kalau orang enggak jadi alim, aw muta'alliman, atau orang yang belajar. Orang yang belajar, aw sami'an, atau orang yang mendengarkan. Wala takun rabi'an fatahlik, dan janganlah engkau menjadi orang yang keempat, fatahlik, maka engkau akan hancur. Gak jadi orang alim, gak jadi orang yang belajar, dan orang tidak mendengarkan pula. Qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Faqala al-ilmu billah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
al-ilmu billah, yaitu ilmu mengetahui kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lianna qalilal amal yanfa'u mal ilmi, karena sesungguhnya sedikit amal itu bermanfaat ma'al ilmi, beserta ilmu. Wa inna katsiral amali la yanfa' ma'al jahl, dan sesungguhnya banyaknya amal itu tidak akan bermanfaat ma'al jahal, beserta kebodohan. Fa'ulima min hadha anna al-ilma asyrafu jawharan min ibadah, maka diketahui daripada ini sesungguhnya ilmu yaitu lebih mulia daripada ibadah. Walakin akan tetapi la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi, akan tetapi harus bagi seorang hamba beribadah disertai dengan ilmu. Wa illa lakana ilmuhu habaan manthura, dan jikalau ibadahnya tanpa ilmu, maka ibadahnya tersebut seperti debu yang berserakan, artinya tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Wa qala an-nadharu ila wajhil 'alimi ibadah, dan Rasulullah SAW bersabda juga, adapun memandang terhadap wajah seorang yang alim, ibadatun adalah sebuah ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna allaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wal huta fil bahr. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penghuni langit dan bumi, hatta namlah, bahkan semut, fi juhriha yang berada di dalam lubangnya, wal huta fil bahr, dan semua ikan-ikan yang ada dalam laut, la yusalluna ala muallimin nasi khairan, maka akan mendoakan ala muallimin nas, terhadap orang yang mengajarkan kepada manusia khairan, kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ja'ala bani Adam ala thamani khisalin. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan Nabi Allah Adam ala thamani khisalin, ada 8 perkara. Minha arba'u li ahli jannah, daripada 8 itu dibagi 4 li ahli jannah, tergolong daripada ahli surga. Wajhun malihun, apa saja yang ahli surga tersebut ialah orang yang mempunyai wajah yang berseri-seri. Walisanun fasihun, dan lisan yang fasih. Wa qalbun naqiyun, dan hati yang bersih. Wa yadun sakhiyun, dan tangan yang dermawan. Wa arba'un li ahli nar, dan 4 golongan dibagi menjadi ahli nar. Wajhun abisun, ahli nar tersebut orang yang mempunyai wajah yang cemberut. Walisanun fahishun, dan orang yang punya lidah yang keji atau yang kotor. Wa qalbun syadidun, dan orang yang punya hati yang keras. Wa yadun bakhilun, dan orang yang punya tangan pelit. Sadaqa Rasulullah, sungguh telah benar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdaru thalathata asnafin minan nas, waspadalah kalian terhadap 4 golongan minan nas, daripada manusia. Wa humul ulama'ul ghafilun, adapun 3 golongan tersebut adalah orang alim al-ghafilun, tapi
lalai. Kemudian wal fuqara al mudahinun, dan orang yang fakir, orang yang miskin tapi angkuh. Wal mutasawwifun al jahilun, kemudian yang terakhir orang yang ahli sufi tapi bodoh. Ya bahaya ya, sekarang kan banyak tuh yang dipanggil gus-gus tapi nggak ada ilmunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Adapun teraturnya dunia dengan sebab 4 perkara. Awaluha bi ilmil ulama. Adapun yang pertama yaitu dengan sebab ilmunya para ulama. Wasani, dan adapun yang kedua bi adlil umara, para pemerintahnya adil. Wasal itu, dan adapun yang ketiga bisa khawatil agniya, dengan sebab kedermawaan orang yang kaya. Warabi'u bida'watil fuqara, adapun tegaknya dunia yang terakhir adalah dengan sebab doa-doa orang yang fakir miskin. Walaula ilmul ulama lahalakal jahilun, kalau seandainya tidak ada ilmu para ulama, maka binasalah orang-orang yang bodoh. Walaula sakhawatul agniya lahalakal fuqara, dan jikalau tidak ada orang kaya yang dermawan, maka binasalah orang yang fakir. Walaula du'a al fuqara lahalakal agniya, dan jikalau tidak ada doanya orang yang fakir, maka akan binasalah orang kaya. Walaula adlal umara la akala ba'dun nasi ba'dun, dan jikalau tidak ada keadilan para pemimpin, la akala ba'dun nasi ba'dun, maka sebagian manusia akan saling memakan, artinya saling berebutan. Kama yaqulu dzibul ghanama, seperti mana serigala yang memakan seekor kambing. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham kepada orang yang mencari ilmu, faka'annama anfaqa mithla jabal Uhud, maka pahalanya seperti menginfakkan, memberikan infak seperti gunung Uhud, minadz zahabil ahmar, yang terbuat dari emas yang merah, fi sabilillah ta'ala, dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan telah bersabda juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan fil jamaah ma'al muslimina arba'ina yauman lam tafuthu rak'atun, barang siapa yang sholat berjamaah beserta orang-orang muslim selama 40 hari, lam tafuthu rak'atun, yang tidak pernah terlewatkan 1 rakaat pun, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq, maka Allah akan mencatat, memberikan pahala kebebasan daripada sifat munafik. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha thumma jalasa liyadhkurullaha ta'ala yu'tihi Allahu ta'ala fil firdaus, barang siapa yang sholat subuh kemudian duduk liyadhkurullah ta'ala, untuk membaca zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan fil firdaus sab'ina qasran min dzabin wa fiddah, Allah akan memberikan ganjaran masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada 70 bangunan atau istana yang terbuat daripada emas dan perak. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, dan bersabda Rasulullah SAW, innama mathalus salati kamathali nahri jarin ala babi ahadikum,
Sesungguhnya perumpamaan sholat seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, yang tasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat, yang mana digunakan untuk mandi setiap harinya 5 kali. Hal yabqa alaihi wasakhun, apakah masih tersisa kotoran tersebut yang ada padanya? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, lah, tidak ada yang tersisa kotoran sedikit pun. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, kadzalika sholatu taghsilu dzunuba. Begitu juga sholat tersebut bisa mencuci atau membasuh dosa-dosa. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nashkuru wa na'udzu bika min syururi anfusina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi tahibbi rahmatillah. Adana ma fil anna salatu wassalamu daiman bi dawam mulkillah wa ala alihi washabbihi sallam. Amma ba'd. Fadla hadrana bil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi sallam. Abi Abdullah bin Salam najazuni wa usuli wa afuri wa alibit wa dhalukuki ma'alamin anna Allah yagfirullahu lana ma'al darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati wa barakatuh fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata akunu mu'minan wa fi lafdin akhar mu'minan shadiqan. Wa qila, dan mengucapkan di Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa nabat mata akunu mu'minan, mata kapan akunu anaisun mu'minan iku kang beriman. Wa fil lafdin akhar, lan iku tetep ing dalem lafaz anu kang liyan mukminan shadiqan, apa lafaz mukminan shadiqan. Jadi Rasulullah ditanya, mata aku mukminan, kapan ya Rasulullah saya ini disebut seorang yang beriman? Kapan? Seperti apa saya ini disebut orang yang beriman? Itu seperti apa? Dalam satu kitab, dalam satu kaul, mukminan shadiqan, orang yang mukminnya yang benar. Orang yang mukmin benar itu kapan saya disebut jadi orang mukmin yang benar? Qala idza ahbabtallah faqila wa mata uhibballah. Qala idza ahbabta rasulah. Qala, jawab Rasulullah menjawab, jadi ketika antum disebut orang mukmin itu idza ahbabtallah, ketika antum idza taskalani ahbabta antum menfira Allah ing Allah, ketika kalian mencintai Allah, jadi baru disebut orang mukmin. Sahabat bertanya, faqila wa mata hibbullah. Ditanya lagi Rasulullah, wa mata hibbullah, dan seperti apa saya disebut orang yang mencintai Allah? Wa mata hibbullah, kapan uhibbu dan disebut Allah yang Allah. Jadi seperti apa ketika saya disebut itu mencintai Allah? Qala, Rasulullah menjawab,
idza ahbabta rasulah, orang yang disebut mencintai Allah itu orang idza ahbabta, orang yang mencintai Rasulullah. Idza ahbabta sekalian teman sirai Allah, maka disebut orang yang mencintai Allah. Fakilah, maka diucapkan apa lafaz wa ma tawhibbu rasulah, seperti apa ya Rasulullah itu mencintai Rasulullah itu seperti apa. Wa ma talakan kafan muhibbu demesun rasulahu ing rasulullah Allah. Jadi kapan saya disebut orang yang mencintai Rasulnya Allah? Qala Rasulullah menjawab, idzan taba'ta tariqatah wasta'malta sunnatahu wa ahbabta bi hubbihi wa abghadta bi bughdihi wa wallaita wilayat bi walayatihi wa adita bi awdawatihi wa tafawatun nas fil ilm ala qadri tafawutihim. Jadi bagaimana aku ini bisa disebut orang yang mencintai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Idza taba'ta tariqatah, tatkala kamu mengikuti tariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasta'malta sunnatah, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, wahbabta bihabbatihi, dan kamu mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, wabghadta bibughdihi, dan kamu membenci apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad, wa walaita biwalayatihi, dan kamu menghindari apa yang dihindari oleh Rasulullah, wa adaita bi'adawatihi, dan kamu memusuhi apa-apa yang dimusuhi oleh Rasulullah. Itu disebut orang yang mencintai Rasulullah. Ya. Orang yang bagaimana sih yang disebut mencintai Rasulullah? Dari orang yang ketiga, orang-orang yang mengikuti thariqahnya Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada ahlul bait yang seperti kita ikuti ini. Ya. Wasta'milna sunnatah, dan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mencintai apa yang dicintai Rasulullah, dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah, dan menghindari, menjauh dari hal-hal yang dijauhi oleh Rasulullah, dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi Rasulullah. Itu disebut orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafawatun nasu fil iman ala qadrati ma tafawuti, wa tafawatun dari beda-beda nasu sababan manusia fil iman dalam keimanan ala qadri tafawuti fi mahabbati, ingatasi ukuran perbedaan mahabbat di dalam manusia tadi, bi mahabbati dalam temen isu. Di perbedaan manusia di dalam iman itu diukur ala qadri tafawutihim bi mahabbati. Jadi perbedaan manusia dalam iman itu diukur dengan kadar sampai di mana rasa mahabbah manusia tersebut kepada Rasulullah. Kalau cuma di mulut berarti ya di mulut doang mahabbahnya, imannya cuma di mulut doang. Itu, oh saya juga cinta ke Rasulullah, cuma di mulut doang, berarti mahabbahnya cuma di mulut doang. Kenapa kita ngaji? Kenapa kita baca ratib? Kenapa kita baca maulid? Itu untuk menanamkan cinta, agar kita mengenal kepada junjungan kita,
ya, agar kita mahabbah, agar rasa cinta tertanam. Siapa junjungan kita, siapa yang diikuti oleh kita, itu mahabbah. Karena ukuran iman seseorang diukur dari mahabbahnya orang tersebut ke junjungan, ke mahabbahnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mahabbah tersebut, mahabbah ke Rasulullah, itu ukuran nanti mahabbah ke Allah. Dari mahabbah ke Allah baru mukminan, mata mukminan, baru disebut orang yang beriman. Kita imannya di mulut doang, percaya di mulut doang, hati nama orang ya itu. Wa tawafatuna fil kufri ala qad tafawutin bidudi. Dan perbedaan antara orang-orang kufur, kadar ukuran orang-orang kafir itu adalah dalam sampai di mana dia bencinya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orang yang paling benci ke Nabi Muhammad itu, Masya Allah, itu peringatannya bilang-bilangin sama yang di kampung-kampung tuh. Banyak di kampung-kampung yang baca maulid, ya, yang baca maulid. Orang yang baca maulid, mau maulid apa tuh nanti ini nih. Kalau kita benci ada yang baca maulid, berarti kita benci kanjeng Nabi. Apapun kitabnya, ya, teman-teman tuh ingetin tuh ke kesepuan-kesepuan, ya. Banyak sekarang tuh maulid ada yang baru, maulid aja baru-baru. Tuh berarti ukurannya sampai di mana mahabbahnya ke Rasulullah. Itu yang ditakutkan. Maulid kan kita maulid banyak, ada berjanji terkampung di kampung mana, ada ittiba, ya, tergantung kebiasaan. Tapi jangan mencela, jangan menghina ketika ada maulid yang beda kitabnya, beda pengarangnya. Tuh ini nanti jatuhnya sampai di mana kita. Kalau orang yang udah mahabbahnya murni, mahabbahnya sofa bersih, mau maulid apa tak apa, karena maulid takdiman ke Rasulullah, bukan maulidnya, mahabbahnya ke Rasulullah. Ya, tuh awas, hati-hati. Kita nih udah ngaji nih, udah belajar. Ketika ada maulid, jangan sembarangan ngomong maulid apapun itu. Mau syaraful anam, mau berjanji, qasidah budrah, ya, muadibah, mau diya ulami, mau sintuduron, jangan gegabah. Itu ukuran kita sampai di mana. Kalau kita benci nih, wih, mas, gua andeng amat tuh masamu. Masya Allah, berarti ukuran kita ini mahabbahnya nggak ada, iman kita tuh nggak ada, cuman di mulut doang. Karena apa? Ala la iman liman la mahabbatalah. Ingat kata Rasulullah, la iman, orang iman liman la mahabbatalahu, kada uang kang ora mahabbah demen ia siman lahu kada Rasul. Tidak ada iman kan untuk orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah. Tuh nanti mau minta syafaat ke siapa? Sholat capek, sholat ngewirim. Pas ada maulid dimarahin, pas ada maulid gak nganggap. Tuh la mahabbah liman la iman liman la mahabbah lahu. Ingat kata Rasulullah, la iman liman la mahabbah, tidak ada iman untuk orang-orang yang tidak ada mahabbah di hatinya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La iman liman la mahabbah lah. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan hal ini. Ingat, gak ada iman bagi orang-orang yang tidak ada rasa cinta kepada junjungannya di hatinya.
nggak ada iman, nggak disebut orang beriman, berarti munafik. Al munafiqina kanu fit darki asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu orang yang ketika dimasukkan di nerakanya di intinya, di paling bawah. Tuh masya Allah. Ala la imana liman la mahabbatalah. 3 kali sampai dibacanya, 3 kali dituliskan. Berarti benar-benar telak, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nara mu'minan yakhsha wa mu'minan la yakhsha. Ma sababu fi dzalik? Wakila dan ucapakan di Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, nara mu'minan yakhsha, saya melihat orang mukmin yakhsha yang salatnya khusyuk, wa mu'minan lam yakhsha la yakhsha, dan orang mukmin yang tidak khusyuk. Masa babu dzalik, apa sebabnya ya Rasulullah? Ya, fi dzalika, dalam mengkono la yakhsha, apa sebabnya ada perbedaan seperti itu? Saya melihat nih ada orang mukmin yang khusyuk, ada orang Islam yang khusyuk, ada yang enggak. Apa sebabnya ya Rasulullah? Faqala man wajada li imani halawatul khusyuk wa man lam yajid lam yakhsha. Kata Rasulullah, man wujida lil imani bi imani halawah. Jawaban Rasulullah, orang-orang yang ditemukan di dalam keimanannya halawatan, halawatul khusyuk, manisnya, indahnya rasa khusyuk. Dan orang-orang Muhammad lam yajidha lam yakhsha. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang menemukan iman, manisnya iman di dalam hatinya. Tetapi orang-orang yang tidak khusyuk itu orang-orang yang tidak menemukan halawatul khusyuk, tidak menemukan nikmatnya manisnya khusyuk di dalam hatinya. Fakila bima yujadu au bima tunalu wa tuktabu wa tuksabu. Maka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima, jadi mungkin emang kalawan apa, dengan apa ya Rasulullah? Yujadu, dengan apa ya Rasulullah bisa diketemukan hal seperti itu, halawatul khusyuk? Atau bima tuna, dengan apa ya Rasulullah, dengan sebab apa bisa diambil, bisa diraih? Autuk sabu, atau bisa dicari namanya khusyuk itu seperti apa ya Rasulullah? Qala bisidqil hubbillah. Jawaban Rasulullah lah bisidqil hubb, kalau benernya cintanya bener murni ke Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dinamakan khusyuk, halawatul khusyuk. Bagaimana jatuh hubbullah? Ditanya lagi, dengan apa ditemukan namanya hubbullah? Dimautasab, dan seperti apa dicarinya, dengan apa dicarinya? Faqala bihubbir rasuli, dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faltamisu ridallah wa ridha rasulillah fihi bihubbihima. Maka berpeganglah kalian semua ya mukmin, ya orang-orang yang beriman, kepada ridha Allah
dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bihubihima, dengan sebab mencintai Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang lebar, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya walu bila ibtida, al-akhiru bila ibtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli syafai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, khairid dawa likulli sakamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatal abdu wa sama. Amma ba'du, ayuhas sadatina azzatul fadla, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Udah habis. Cek, lo. Ada ketawa-ketawa ngeliat orang yang nahan ngantuk. Kayak banyak yang nahan ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jahitan sampai pagi melek deh. Jahitan kalau lagi lembur orderan ratusan juta sampai jam 3 pagi anda lewat pernah masih melek ngejahit. Kuat deh. 3 jam doang belum nyampe 3 jam udah enggak ya kan, sama nih kalau lembur kan masya Allah ya. Mudah-mudahan mata kita seperti kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi SAW mengatakan ada 2 jenis, 2 bola mata yang mana dijamin tidak dibakar api neraka. Nah sahabat nanya, siapa ya Rasulullah, mata mana yang gak dibakar? Yaitu yang pertama adalah mata yang mana digunakan untuk menangis beribadah di malam hari. Dia nangis sendiri di malam hari terus berulang-ulang karena khasyah min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau jauh dengan Allah, takut kalau tahajudnya hilang, takut kalau nggak nikmat baca Quran, takut kalau nggak mampu beristighfar, takut kalau nggak ngerti kesalahan diri, membuat dirinya jauh dari Allah. Bukan takut Allah nyiksa dia, tapi karena takut jauh dari Allah. Terus dia menangis, itu adalah mata yang nggak dibakar oleh api neraka. Yang kedua, golongan kita nih, dimana mata yang dipakai di saat mengantuk ria, tapi dia tahan untuk apa? Untuk meniti jalannya menuju Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memang matanya malam hari ini kita termasuk golongan mata yang tidak dibakar oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Belum sampai jam 3 Bang. Jahitan belum kelar nih, belum beres nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Belum check out. Yang lembur kalau malam belum ini absen tuh. Belum fingerprint, entar dulu jam 3, jam 4 baru keluar. Ya. Tadi yang jalan siapa? Yang jalan kaki. Dahsyat. Ijat. Masya Allah. Ente Masya Allah. Beberapa kali ya. Masya Allah. Jalan kaki dari Al-Insiro. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang jalan kaki benar-benar meniti tenaganya, waktu mudanya kepada Allah, kepada Nabi, dekat dengan majelis-majelis warisan Nabi, diberikan naungan yang khusus dari Allah. Dapat keberkahan ilmunya,
dapat rizki nanti berkah-berkah, ya. Juga diberikan nanti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, diberi ilmu yang manfaat, mati husnul khotimah. Jadi zaman sekarang yang jalan kaki buat majelis itu ya orang kadang punya mobil aja nggak nyampe, ya kan? Ini jalan kaki, mobilnya telapak dua dia, bukan roda dua, telapak dua dahsyat. Mudah. Jadi ingat zaman anak dulu belajar kemarin, tapi ya masya Allah ada yang meneruskan. Mudah-mudahan ngalir ilmunya ya, jadi ya. Mudah-mudahan teman-temannya ini harus dipasang tuh otak-otak nggak pakai logika kan. Orang yang kayak jalan begitu udah nggak pakai logika, yang penting saya datang majelis. Tapi kalau dari logika, ngopi dulu, inilah, hujan angin, masuk angin, ada aja dah. Itu udah pakai logi, otaknya dipakai. Kalau kayak gini otaknya nggak dipakai. Gitu. Ya, kayak Leo zaman dulu otaknya nggak dipakai. Kalau sekarang banyak otaknya, selnya berubah dengan angka-angka, sehingga mati. Ya mudah-mudahan 2 minggu sekali, nanti ngajinya sebulan sekali. Makin lama makin gak ngaji. Amin ya robbal alamin. Habis itu doain ngaji, gak nyampe. Mendingan sekali ya doain gak ngaji. Kenapa? Ngeberatin anak nanti di akhirat. Hah? Ya kan? Hilang, ya Allah hilang, gak ketemu lagi mana? Gitu kan? Selalu ala Muhammad ya. Terus kita beri selamat juga kepada Haji Ji telah mempunyai putra yang baru laki-laki, di Muhammad Irsyad. Keberatan gitu ya, panjang kan ya, panjang banget. Tambah satu lagi itu bisa Avanza satu tuh. Muhammad, jangan pakai subinya kali ya, kayaknya rada berat ya. Muhammad Irsyad Ali. Muhammad Irsyad Ali. Emang demen kita Muhammad Ali, Ali ya Allah. Apalagi jadi pecinju. Ini kan laki-laki semua tuh. Itu belum sadar aja, belum berapa marah-marah. Gede dikit ngambekan Mas. Ya, ngambekan nih. Purik otaknya masuk. Ngomong sini, ngomong sana. Kadang-kadang kita harus berperilaku dengan anak kecil. Supaya apa? Hilang rasa purik, ego kita hilang. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan benar, kita malam hari ini buat orang-orang Padang, shofar dibagi orang Pariaman khusus ya, yaitu hall daripada Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Beliau ini termasyhur yang mampu meningkatkan keislaman, menjayakan Islam di zaman Raja Pagaruyung. Bener, agama ini masuk sudah lebih dulu era-eranya sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin itu sebagian kecil dari pendaratan para sahabat yang era-eranya dekat dengan Nabi Muhammad. Belum masuk ke pelosok-pelosok masyhur mana-mana. Begitupun di Sumatera Barat. Sumatera Barat artinya daerah-daerah Sumatera itu ada yang namanya kapur barus, yaitu kayak pengawet mayat tuh, mumi di zaman Fir'aun. Sebenarnya era Jawa ini termasuk kan Sumatera, Jawa, Kalimantan itu disebutnya Al-Jawi, daerah Nusantara. Itu udah dulu mengenal agama tauhid. Ini ada penelitian dari Bapak Saidi kan, yang memang konsen dari uang negara membahas semua literatur sejarah daripada bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan Hindu Buddha. Salah kalau ada yang bilang bangsa Indonesia itu Hindu Buddha. Bahkan Borobudur dicap punya apa? Punya Hindu apa Buddha? Hah? Hindu apa Buddha? Hindu apa Buddha? Hindu. Ya begitulah. Soalnya kita nggak hidup di zaman itu. Ya kan? Ya tapi kata literatur itu bukan tempat ibadah, bukan. Tapi bentuk apa? Monumen
monumen di mana kebanggaan orang-orang kaya di zamannya. Sama kayak Indonesia merdeka membangun monumen nasional atau Monas. Bukan tempat ibadah, tempat monumen untuk berkumpul, jadi orang-orang jadi pariwisata di zaman dulu gitu. Ngumpul perdagangan di situ. Cuman ya literatur sejarah dirusak oleh bangsa Eropa. Yang pasti Sumatera telah mengenal Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka yang ekspor ke Mesir, di mana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam telah terkenal seantero jagat. Jadi kata peneliti kebudayaan, jadi agama Nabi Musa, agama Tauhid telah masuk ke negara kita Nusantara. Saking masyhurnya Nabi Musa alaihissalam. Begitupun masyhurnya Nabi Musa yang tertulis di Al-Quran. Paling banyak di Al-Quran nama Nabi Musa. Begitupun alam nyatanya, alam kehidupannya, obrolan tentang Nabi Musa itu seluruh dunia. Masyhur Nabi Musa sebagai orang yang berlawanan dengan Firaun. Ya intinya telah masuk agama Tauhid di dalam kita punya sejarah bangsa. Tapi banyak nisbat-nisbat daripada golongan-golongan aulia, ulama yang telah, misalkan Syekh Burhanuddin salah satu wali ulama yang memasyurkan Islam, yang masukin Islam di tanah Sumatera Barat. Di Aceh ada Syekh Abdul Rauf Aceh Singkili yang murid dari Syekh Ahmad Al-Qasasi. Singkat cerita, sebenarnya yang namanya para aulia itu meneruskan daripada agama Tauhid, Nabi dan Rasul yang telah masuk di individu-individu perorangan di alam dunia ini. Karena Nabi dan Rasul jumlahnya 124.000. Tapi masyhurnya Islam, majunya Islam oleh Syekh Burhanuddin di Sumatera Barat. Itulah benteng di mana akhirnya Jawa pun ikut daripada kemasyhuran di eranya Wali Songo, di generasi terakhir yang dipimpin oleh Raden Fatah. Muncullah kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan Demak, baru Cirebon, baru Banten. Tapi yang masuk kan yang bilang Wali Songo sebagai yang masukin Islam, tanya bukan, tapi yang mampu mengkonsul semua dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Nggak ada lagi orang yang nggak kenal syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pentingnya orang yang berilmu di sini. Kalau benar yang tadi dikatakan, kalau ente ya jauh, kalau ulama guru aja. Jadi waktu bulan lalu dibahas, ada syuhada, ada orang kaya, ada orang pemimpin, ada yang jihad, ya macam-macam tuh. Pas masuk surga ditahan sama malaikat Jibril, bener kan? Malaikat Jibril nanya, ente mau masuk surga karena apa? Sebab apa? Ditanya satu-satu orang yang mau masuk surga, karena orang yang berilmu, karena gurunya. Tuh. Lalu malaikat Jibril datang ke yang berilmu dan gurunya ditanya. Iya benar dia mati syahid. Iya karena saya mengasih tahu ilmu Nabi Muhammad SAW. Sebelum orang yang berilmu memberikan hak vetonya untuk mereka itu masuk ke dalam surga, berarti punya paspornya di orang yang berilmu. Kalau dia nggak ketemu orang yang berilmu, ya ini contohnya. Kurang apa Islamnya, dari kecil udah KTP-nya Islam, aktenya Islam, tapi baliknya nggak sholat. Banyak dari kita yang nggak ngerti dengan agama kita. Padahal baru lahir udah capnya Islam. Tapi sejatinya Islamnya ditancapkan, dibuka oleh seorang guru yang alim sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi pintu surga pun orang-orang yang mau masuk surga nanti itu nunggu hak veto gurunya. Ya Jibril masukin dia, ya masukin dia. Tentu itu berestafet sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi semua itu ada kunci dari Nabi Muhammad SAW. Dan jagalah hubungan ini untuk dekat sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya.
Oke? Antum nggak? Udah ke fikih sekarang ya. Soalnya ini harus dibahas nih. Jangan kencing berdiri ya. Ya. Kencing berdiri itu ancamannya luar biasa. Kalau kita bahas dengan hukum fikihnya terlalu panjang, nggak nyampe malam ini, bisa sampai subuh. Nanti jahitan nggak kelar-kelar. Ya. Nanti nggak ceklok, nah inilah. Nanti marah mandor ya kan. Intinya jangan kencing berdiri baik laki-laki maupun perempuan. Itu panjang tuh. Ini mah ngomong substansinya langsung. Bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan kencing berdiri. Kalau banyak dalilnya nanti bukan kita 2 jam 3 jam ngobrol ya kan, bukan di sini. Ya, yang kedua ini penting juga nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Zaman udah edan. Jangan merusak daripada tadi tuh kemarin tuh siapa yang nanya tuh? Orang berselingkuh sampai istri orang. Ya. Mau ente bujangan, apalagi dia punya keluarga, sama-sama punya keluarga. Bujangan aja nganuin istri orang, cap stempel keduanya dari Nabi Muhammad, dia bukan umatku, betul. Baik si laki-laki maupun perempuan. Ente mau nakal lain ada jalurnya, caranya ada jalurnya. Tapi kalau dia stempel istri orang, ente gangguin, naudzubillah. Zaman sekarang sampai ditidurin, udah stempel, nggak ada pertolongan lagi dari dirinya ila yaumil qiyamah. Makanya santri Badung-Badung ngerti jalur Habib ya. Tuh. Mending main janda ya. Benar? Ya, betul kan? Ini kayak janda pertama dah. Ya. Kalaupun dia sendiri perawan kayak janda, naksir sama suami orang, itu diperbolehkan, tapi cara yang benar juga. Obrolin, setuju nggak istrinya? Kalau misalkan si suaminya punya alasan tertentu, ya mau geser kanan, geser kiri, tapi jangan ganggu istri ini hukum harus diomongin. Soalnya ini udah banyak kebablasan yang begini. Kalau Badung pakai ilmu kan lain, gitu. Ya ngerti jalurnya, tahu tobatnya. Nah kalau udah distempel, bukan bagian umat Nabi Muhammad SAW, bukan bagian juga kata Nabi. Nabi itu nggak pernah ngelaknat orang, bahkan terluka sampai berdarah. Yang didoain apa? Ya Allah, nggak tahu nih orang-orang. Semoga dia dan keturunannya nanti mengenalku, mencintaiku, membelaku dan beribadah kepadamu ya Allah. Doa Nabi itu. Tapi khusus yang ini laknat bagi dia. Bukan bagian dariku, bukan umatku. Nah kalau bukan bagian umat Nabi, dari mana syafaatnya kita dapat? Pertolongan dari mana nanti? Ya, kasih tahu tuh orang-orang tuh. Ya untungnya alhamdulillah majelis aman. Tapi kasih tahu bagi orang-orang yang udah kebablasan, tobat udah, mudah-mudahan Nabi ngembaliin lagi dia dapat tetap stempel umat Nabi Muhammad. Yang ditakutin itu, lu nakal, bagaimana? Masih ada tobatnya. Cukup ya Rasulullah, umatmu ini udah capek tobat, mintain tobat kepada Allah, diterima. Lah kalau udah distempel, bukan umat Nabi, Allahumma sholli naudzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu udah marak yang begini-begituan. Ya kita dakwah, untungnya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di majelis ini ya, kita dalam naungan ini kita mengerti ya, daripada keluarga-keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan makin meningkat iman kita. Tadi bilang Habib kan, dengan habdan Nabi Muhammad SAW gak diberikan orang yang beriman sebelum aku lebih dia cintai, sebelum aku lebih dia utamakan. Pertanyaannya, utamain yang mana kita? Seminggu sekali aja kurang tuh, udah ngantuk lagi cuma harus tuh. Bang,
Ini karena sayang nih, Bang. Bercanda emang biasa, hiburan. Ya. Shallallahu ala Muhammad. Semoga dagangannya berkah, jahitannya berkah, Mang. Utang lunas. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi bijahil anbiya. Sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga anak-anaknya Ustaz Haji Ji jadi anak yang soleh. Golongan dari para orang-orang alim. Dan mampu menjadi golongan orang-orang sholihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat tempat ini mudah-mudahan Allah selalu menurunkan keberkahan, kecintaan, dan orang-orangnya mengerti, sadar akan kewajiban sholat 5 waktu, dan sholatnya mendapatkan kekhususan, kekhusyuan, dan ketenangan, dan mushola ini mampu menaungi orang-orang yang ingin bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Buat Leo doain nggak? Doain nggak? Doanya mental mulu gitu. Shallallahu ala Muhammad. Nanti di tanggal 1 langsung maulid ya, maulid di Al-Insyirah. Maulid dan Syiro itu insya Allah Habib Jaki, Ustadz Ibnu, Ustadz Ali kita undang. Mudah-mudahan bisa datang di Kamasan juga, bisa datang nanti di sini juga. Cuman Habib Umar Jamalul telepon tiba-tiba kangen sama majelis Ar-Ratib, kayaknya mau nggak tahu yang di mana. Cuman anak disuruh ngabarin, nggak usah ditulis tapi namanya. Intinya beliau ingat doanya bahwa 12 tahun dia baru punya anak. Ingat waktu itu sama Mang Ipul bulan Ramadan habis buka puasa terus taraweh sama-sama emang ya, sama istrinya, sama ibunya, sama keluarganya. Tiba-tiba istrinya minta doa sama kita. Ya kebetulan beliaunya juga minta Habib Umar ya, kita doain punya anak, karena beliau 12 tahun munajat, nangis terus. Syarifah Habsi golongannya, nangisnya tiap malam. Cuman karena kita musafir, doanya mustajab, ya, jalan-jalan baik, puasa nggak kita tinggal, ya kan, dan kita nggak ninggalin taraweh di dalam perjalanan kita, dan mungkin Allah langsung menjabah doanya. Allahumma sholli ala Muhammad lah. Hamil tuh pas sama istri kita yang sama Jen ya, sampai situ udah 7 bulan. Ustaz, makasih ya doanya, kata Syarifah tuh. Yo, jadi 12 tahun sampai nangis tuh. Karena 12 tahun tiap malam munajat. Si Syarifah ini kurang apa coba? Cucu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Darahnya darah Nabi. 12 tahun nangis dijabahnya waktu Mang Ipul ada saksinya. Ustaz doanya, alhamdulillah 7 bulan kemudian ketemu lagi. Amin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang ini, amin, Mas Amin. 8 tahun lama Leo. Leo dulu nikah. Baru akhir tahun Mas Amin sama istri sama Jan ya datang ke sana. Ya begitu, nangis juga. Ya cuman ada amalia, gak dia tinggalin tuh setahun. Alhamdulillah sekarang lahir. Karena meminta kepada Leo, suami istri nangis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Syarifah 12 tahun baru didengar, lah kita ini Syarifah bukan, habaib bukan. Kapan bener-bener nangis terus tiap malam, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Minta doa ditanggul, Bib, doain Bib, biar punya anak. Ya yang dapat anak, mental. Doanya kepada Saudara Muhammad, mudah-mudahan kita doain bareng-bareng ya. Suami istri ini bisa meminta, menangis sungguh-sungguh kepada Allah. Sebagaimana Syarifah Habsi dengan Habib Umar Jamalullah menangis meminta anak 12 tahun. Akhirnya Allah kasih
anak. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang lahir di majelis ini, anak-anak yang membanggakan kita di hadapan Nabi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli ma'mul hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu ala Muhammad. Sallallahu rabbuna Eh